Halo Sobat Si, podcast Inspirasi Ragil Si kembali hadir untuk membagikan cerita inspirasi untuk Anda. Di tengah-tengah kondisi dunia yang belum membaik ini, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat ya. Tetap gunakan masker dan senantiasa menjaga kesehatan Anda. Menjaga kesehatan bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, tetapi menjaga kesehatan diri sendiri itu juga sangat berguna untuk orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu ya, bahwa yang namanya virus itu tidak terlihat. Jadi pastikan bahwa kondisi tubuh kita selalu fit supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Buat Anda yang baru pertama mampir di channel YouTube saya, selamat datang dan perkenalkan saya Ragil Si. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Anda bisa follow Instagram ataupun Facebook saya ya. Dan nanti di akhir cerita yang saya bagikan, nanti di situ saya akan mencantumkan alamat Instagram maupun Facebook saya. Kali ini Ragil Si kembali dengan cerita inspirasi masih seputar tentang Natal. Baiklah Sobat Si, Ragil Si akan membagikan sebuah cerita Natal dan yang kali ini bercerita tentang gadis penjual korek api. Sebuah cerita yang sangat mengharukan, sebuah cerita yang sangat menusuk hati. Apakah Anda sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang gadis penjual korek api? Saya mulai ya. Di malam Natal, orang-orang berjalan dengan wajah yang gembira. Di jalan itu, ada seorang gadis kecil mengenakan pakaian compang-camping sedang menjual korek api. Mau beli korek api? Ibu, belilah korek api ini. Aku tidak membutuhkan korek api sebab di rumah ada banyak. Tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari gadis kecil itu. Tetapi, kalau ia pulang tanpa membawa uang hasil penjualan korek api, ia akan dipukuli oleh ayahnya. Dan ketika akan menyeberangi jalan, tiba-tiba sebuah kereta kuda berlari dengan cukup kencang. Awas! Gadis itu melompat karena terkejut. Pada saat itu sepatu yang dipakainya terlepas dan terlempar entah kemana. Sedangkan sepatu sebelahnya jatuh di seberang jalan. Ketika gadis itu bermaksud pergi untuk memungutnya, seorang anak laki-laki memungut sepatu itu lalu melarikan diri. Akhirnya gadis itu bertelanjang kaki, dan di sekitarnya korek api jatuh berserakan. Sudah tidak bisa dijual lagi. Kalaupun pulang ke rumah, ia tidak dapat membayangkan bagaimana hukuman yang akan diterimanya dari sang ayah. Tapi apa boleh buat? Gadis itu membawa korek api yang tersisa, lalu berjalan dengan sangat lelahnya. Terlihatlah sinar yang terang dari jendela sebuah rumah. Ketika gadis itu pergi mendekatinya, terdengar suara gembira dari dalam rumah itu. Di rumah yang dihangatkan oleh api perapian dan penghuninya terlihat sedang menikmati hidangan Natal yang lezat. Gadis itu pun meneteskan air mata. Ketika ibu masih hidup, di rumahku juga merayakan Natal seperti itu. Dari jendela terlihat pohon Natal berkelap-kelip dan anak-anak yang gembira menerima banyak hadiah. Tapi akhirnya cahaya di sekitar jendela itu pun menghilang dan di sekelilingnya menjadi sunyi. Salju yang dingin terus turun. Sambil menggigil kedinginan, gadis itu duduk tertimpa curahan salju. Perutnya terasa sangat lapar dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Gadis yang kedinginan itu menghembus-hembuskan nafasnya ke tangan.
tetapi sedikit pun tak menghangatkannya. Kalau aku menyalakan korek api ini, mungkin akan sedikit terasa hangat. Kemudian, gadis itu menyalakan sebatang korek api dengan menggoreskannya di dinding. Lalu, dari dalam nyala api itu, muncullah sebuah rasa hangat. Oh, hangatnya. Gadis itu mengangkat tangannya ke arah tungku pemanas. Pada saat api itu padam, tungku pemanas pun menghilang. Gadis itu menyalakan batang korek api yang kedua. Kali ini dari dalam nyala api muncul aneka macam hidangan. Di depan matanya berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan hangat. Wow, kelihatannya enak. Kemudian seekor angsa panggang melayang menghampirinya. Tetapi ketika ia berusaha untuk menjangkau, apinya padam dan hidangan itu pun menghilang. Gadis itu segera mengambil korek apinya lalu menyalakannya lagi. Tiba-tiba gadis itu sudah berada di bawah sebuah pohon Natal yang besar. Wow, ini lebih indah daripada pohon Natal yang terlihat dari jendela tadi. Pada pohon Natal itu terdapat sekali banyak lilin yang bersinar, dan dia cukup bahagia. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya, lalu korek api bergoyang tertiup angin. Dan cahaya lilin itu naik ke langit dan semakin redup, lalu berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang itu dengan cepat menjadi bintang beralih. Wah, malam ini ada seseorang yang mati dan pergi ke tempat Tuhan. Ya, waktu nenek masih hidup, aku diberitahu olehnya. Sambil menatap ke arah langit, gadis itu teringat kepada neneknya yang baik hati. Kemudian, gadis itu menyalakan sebatang lilin. Lalu, di dalam cahaya api, muncullah wujud nenek yang dirindukannya. Sambil tersenyum, nenek menjulurkan tangannya ke arah gadis itu. Nenek! Serasa mimpi dan gadis itu melompat ke dalam pelukan nenek. Oh nenek, sudah lama aku ingin bertemu. Gadis itu kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dan di dalam pelukan nenek yang disayanginya, ia bercerita tentang banyak hal. Kenapa nenek pergi meninggalkanku seorang diri? Jangan pergi lagi. Bawalah aku pergi ke tempat nenek. Dan pada saat itu, korek api yang dibakar anak itu mulai berlahan padam. Kalau apinya mati, nenek pun akan pergi juga, seperti tungku dan pemanas dan makanan tadi. Gadis itu segera mengumpulkan korek api yang tersisa, lalu menggosokkan semuanya. Gulungan korek api itu pun terbakar dan menyinari sekitarnya seperti siang hari. Nenek memeluk gadis itu dengan erat, dengan diselimuti cahaya. Nenek dan gadis itu pergi naik ke langit dengan perlahan. Nenek, kita mau pergi kemana? Ke tempat Tuhan berada. Dan keduanya semakin lama semakin tinggi ke arah langit. Nenek berkata dengan lembut kepada gadis itu, kalau sampai di surga, ibumu yang menunggu dan menyiapkan makanan yang enak untuk kita. Gadis itu tertawa sangat senang. Dan pagi harinya, orang-orang yang lewat di jalan menemukan gadis penjual korek api tertelungkup di dalam salju. Gawat! Gadis kecil ini jatuh pingsan di tempat seperti ini. Cepat panggil dokter! Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya semua sangat menyesalkan kematian gadis itu. Seorang ibu yang menolak membeli korek api pada malam kemarin, dia menangis dengan sangat keras dan berkata, "Kasihan kamu nak. Kalau tidak ada tempat untuk pulang, sebaiknya aku masukkan ke dalam rumah."
orang-orang di kota itu pun mengadakan upacara pemakaman untuk gadis itu di gereja. Dan mereka semua berdoa kepada Tuhan agar mereka berbuat ramah meskipun pada orang yang miskin. Sebuah cerita yang sangat menyentuh sekali ya Sobat Si. Jangan sampai kita menunda untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita terlambat dan menyesali setiap perbuatan kita sendiri karena sudah menunda untuk menolong seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Mintalah hikmat supaya kita mampu untuk menjadi bijak. Tak selalu orang yang membutuhkan bantuan kita itu adalah orang yang miskin ya. Dan bantuan juga tidak selalu berupa materi ataupun uang. Bantuan bisa berupa perhatian, bisa juga kita memberikan waktu kita, pujian, dan sebagainya. Bantuan tidak melulu berupa uang. Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang sahabat, itu bisa sangat melegakan bagi sahabat Anda. Atau mungkin Anda memberikan pujian untuk anak Anda yang belum berhasil memenangkan sebuah perlombaan, itu bisa menguatkan dan memberi motivasi kepada anak Anda supaya di kemudian hari anak Anda bisa jauh dan lebih maksimal dalam mengikuti setiap perlombaan yang dia ikuti. Jangan sampai terlambat ya Sobat Si. Jangan pernah menunda sebuah kebaikan. Percayalah bahwa akan selalu ada keajaiban dan juga mukjizat. Semoga Natal kali ini menjadi sebuah momen Natal yang sangat indah bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inspirasi Ragilsi. Nantikan cerita-cerita inspirasi selanjutnya hanya di channel YouTube saya ya, Ragilsi. Tetap jaga kesehatan dan bersyukurlah senantiasa.